Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita yang berjudul KKN Dendam Berdarah. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Tepat pukul 3 sore, rombongan mahasiswa tiba di halaman kantor kepala desa yang ada di salah satu kaki gunung yang masih aktif. Rombongan itu terdiri dari Hana, Ani, Lisa, Sasa, Putri, Andre, Hakim, Lukman, Gilang, dan Syarif. Mereka hendak meminta izin untuk KKN di desa tersebut. Rahmat, selaku kepala desa, berjanji akan menemui mereka sore itu. Makanya, mereka memilih datang lebih awal, takut Pak Kepala Desa menunggu lama. Setelah setengah jam menunggu, mobil berwarna putih bersih memasuki halaman. Sontak, semua mahasiswa itu pun berdiri. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Tak berselang lama, pintunya pun terbuka. Seorang laki-laki kurus berkulit putih dengan potongan rambut mohak dan kacamata hitam turun dari mobil. "Sore Pak," sapa para mahasiswa sambil sedikit membungkukkan badan. "Halo, sore semuanya." Rahmat menyapa balik mereka. Lalu langsung mengajak mereka masuk ke kantornya. Para mahasiswa itu mengangguk dan berjalan mengikuti Rahmat dari belakang. Langkah demi langkah terus berayun menginjak lantai putih. Terlihat di atasnya bangunan rumah joglo kental terasa. Akhirnya, mereka sampai di ruang tamu kantor kepala desa. Mereka pun mengambil posisi duduk di kursi sofa yang sudah disediakan di sana. "Jadi, yang mau KKN di sini kalian semua?" Rahmat membuka obrolan setelah membuka kacamata hitamnya. "Benar Pak." Hakim yang ditunjuk sebagai ketua oleh anggotanya pun menjawab. "10 orang ya?" Serempak mereka mengangguk. Rahmat diam sebentar. Sepertinya dia memikirkan tempat tinggal untuk mereka. Mungkin hampir kurang lebih 5 menit, akhirnya dia menemukan tempat yang pas untuk 10 orang ini. "KKN kalian berapa bulan?" Tanya Rahmat lagi setelah 5 menit dia berpikir. "Selama 2 bulan Pak." Rahmat mengangguk. Lalu mengajak mereka menuju rumah yang nantinya akan mereka tempati. Mereka segera bersiap dengan motor masing-masing. Ada yang berboncengan dan ada yang naik motor sendiri. Karena di daerah pegunungan, jalanan yang mereka tempati berkelok-kelok dan naik turun. Udara di desa itu sangat segar, bahkan sedikit dingin. Mereka mengikuti arah kemana mobil itu berjalan. Mobil itu melewati jalan bertanjak yang kanan kirinya dipenuhi persawahan. Setelah belok kanan, mobil itu memasuki sebuah rumah mewah dengan halaman yang sangat luas. Rumah besar itu sempat membuat para mahasiswa terpana. Rahmat turun dan meminta mereka untuk masuk. Mereka segera turun dari motor dan masuk ke rumah yang sangat mewah itu. Mereka tidak menyangka ada rumah semewah ini di daerah pedesaan. "Nanti kalian akan tinggal di rumah depan. Rumah itu kosong hampir 3 bulan ini. Jadi nanti kalian bersihkan dulu sebelum menggunakannya," ujarnya dan semua mengangguk. Tak berselang lama, ada hidangan keluar. Pisang goreng coklat dan susu putih hangat tersaji di depan mereka. Mereka tampak sungkan ingin mengambilnya, padahal sejak tadi mereka belum makan sama sekali. Namun, karena Rahmat sudah meminta mereka makan untuk kedua kalinya, mereka akhirnya mengambil pisang goreng itu satu persatu. Susu hangat yang masih mengepulkan asap tidak luput dari tangan mereka. Seteguk demi seteguk mereka meminumnya. Saat minumnya habis, mereka pamit untuk mengecek keadaan rumah yang nantinya akan mereka tinggali. Mereka berjalan beberapa meter dan sampai saat azan maghrib berkumandang, mereka sempat berhenti sejenak hingga azan selesai. Hakim, sebagai ketua, membuka pintu rumah itu duluan. Bau apek menyeruak hingga membuat mereka semua terbatuk-batuk. Debu-debu yang menggumpal mulai bertebaran diterpa angin. Ani dan yang lainnya segera membuka jendela dan menyalakan saklar lampu. Ia menyalakan lampu rumah itu. Ruangan tengah rumah itu terpampang jelas.
Hanya kursi dari anyaman rotan yang sudah berlobang dan bingkai foto yang kosong yang mengisi ruangan tersebut. Mereka mulai mengambil sapu dan peralatan kebersihan lainnya. Mereka berbagi tugas. Ani dan Lisa ke bagian belakang. Mereka membersihkan dapur dan kamar mandi yang penuh dengan sarang laba-laba. Lisa ke depan sebentar, dan kini di dapur hanya tersisa Ani. Saat memegang piring bekas yang penuh debu, tiba-tiba dari belakang ada suara menggeram. Ani langsung membalikkan badan dan melihat ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ani kembali fokus menyapu lantai dapur. Di beberapa titik, lantainya sudah retak-retak. Dia terus menyapu sampai ke depan pintu kamar mandi. Setelah hendak membuka, dia mendengar ada orang mandi di dalam. Sontak, Ani langsung mundur. Siapa yang mandi di sini malam-malam? Batinnya sambil memandangi pintu itu dari atas ke bawah. Ani tunggu dulu sampai orang yang ada di dalam keluar. 5 menit dia berdiri di depan sana, namun tidak ada suara. Ani yang bosan memilih menyapu kembali bagian lain dari dapur itu. Baru beberapa langkah menjauh, dia mendengar bunyi air keran di kamar mandi. Ani sudah tidak peduli lagi. Namun, setelah hampir 1 jam menyapu dan menata dapur, dia juga belum melihat ada orang yang keluar. Tiba-tiba saja, Gilang datang dan nyelonong berjalan ke arah kamar mandi. "Awas, di dalam ada orang!" teriak Ani mencoba mencegah temannya itu. Namun, Gilang yang sudah ingin buang air tiba-tiba membuka pintunya. Mata Ani terbelalak, kelopak matanya seolah terangkat teratas. Kamar mandi yang sejak tadi tertutup ternyata kosong. Padahal jelas-jelas tadi dia mendengar ada orang mandi di dalam. Selain itu, dia juga mendengar suara air keran. "Mana orangnya? Kamar mandinya kosong," tanya Gilang sambil celingak-celinguk mengecek kamar mandi itu. "Sumpah, tadi aku mendengar ada orang di dalam, Lang." Ani mengacungkan 2 jari dengan raut wajahnya yang mendadak menjadi pucat pasif. "Jangan mengada-ngada. Mungkin tadi kamu salah dengar." Gilang yang sudah tidak tahan masuk begitu saja ke kamar mandi itu. Ani hanya terbengong dan memilih kembali ke depan. Kejadian di dapur tadi membuatnya terus memikirkan dan bertanya-tanya. Siapa yang mandi di kamar mandi tadi? Dia yakin ada orang yang mandi. Jelas-jelas ada suara air yang diguyurkan ke seluruh badan. Setelah yang lain sibuk bercerita sambil bersih-bersih, Ani memilih diam sambil memandangi halaman rumah ini dari balik jendela. Lagi asyik melamun, tiba-tiba terdengar suara Gilang berteriak. Sontak semua orang menatapnya. Gilang berlari dan terjatuh tepat di depan rombongan. "Kamu kenapa, Lang?" Hakim bertanya sambil membantunya berdiri. "Tadi aku melihat ada rambut panjang terjuntai dari atas kamar mandi," kata Gilang yang tubuhnya mendadak menggigil. Hakim dan yang lainnya hanya tertawa. Mereka menertawakan Gilang dan menganggap temannya itu hanya berhalusinasi saja. Pikiran temannya itu membuat Ani tampak kesal. Dia yang tadi mengalami sendiri mempercayai apa yang Gilang katakan. Gilang sampai bersumpah saat menceritakan kejadiannya. Hakim dan yang lain sedikit mulai percaya. Apalagi saat Gilang menunjuk Ani untuk bercerita dengan apa yang dia alami saat bersih-bersih tadi. "Bagaimana ini? Apa kita pindah saja?" tanya Lisa sambil menggigit bibir bawahnya. Lisa adalah anggota yang paling penakut. Selain takut dengan serangga seperti kecoa, dia juga takut dengan hal-hal mistis. "Sudahlah, tidak perlu takut. Mungkin karena rumah ini sudah lama kosong. Nanti kalau kita tempati tidak bakalan begini," jawab Hakim mencoba menenangkan anggotanya. Anggotanya sedikit setuju. Mereka pun segera menyelesaikan semuanya lalu pulang. Ketika sampai di desa sebelah, mereka mampir ke warung makan yang berada di pinggir jalan. Warung makan itu tergolong ramai. Namun saat mereka datang, satu persatu pembeli pergi karena sudah selesai menyantap hidangannya. Hanya tersisa 5 orang dengan kopi hitam di meja. Satu rombongan itu memesan makanan dan menjadi pusat perhatian oleh pemilik warung dan 5 orang tersebut. "Kalian KKN ya?" tanya Karmin, salah satu dari 5 orang tersebut. "Nggih, Pak,"
Jawab Lukman yang kebetulan masih bisa berbahasa halus. Mereka mengangguk dan tidak lagi bertanya. Mungkin mereka memberikan waktu untuk makan. Makanan yang dipesan sudah datang. Mereka mulai menyantap makanan itu. Angin dingin berhembus kencang saat mereka mulai menyuapkan makanan ke dalam mulut. Hakim yang sedikit kedinginan mengencangkan kancing jaketnya. Usai makan, Bu Narti, pemilik warung, membuka obrolan. Memangnya kalian KKN di mana? Kami ada di Desa Waru, Bu. Duduk Hana yang paling dekat dengan Bu Narti menyahut. Bu Narti langsung menutup dadanya dengan kedua tangan. Hal itu membuat rombongan KKN itu panik. Apa kalian belum pernah mendengar berita? Bu Narti bertanya lagi setelah menghela nafas lumayan panjang. Berita soal apa, Bu? Soal kepala desa Waru. Entah kenapa mereka menggeleng secara bersamaan. Seingatnya, saat mereka mencari tahu keadaan dari kondisi desa tersebut, berita yang muncul kebanyakan malah tempat wisatanya. Selain itu, tidak ada. Bu Narti yang merasa kasihan akhirnya menceritakan semua. Ternyata, kepala desa Waru itu tidak pernah ganti. Turun-temurun dari keluarga itu saja. Tak hanya itu, keluarganya sering menggunakan pesugihan dan tumbalnya kebanyakan mahasiswa KKN. Apa itu benar, Bu? Sasa menyahut. Dia merasa terkejut dan syok mendengar cerita dari Bu Narti. Semua yang diceritakan Bu Narti itu benar, Mbak. Sudah menjadi rahasia umum bagi orang-orang yang tinggal di dekatnya. Karmin menjawab duluan hingga membuat sorot mata mereka mengarah padanya. Makanya, kalian harus hati-hati. Kalau bisa, jangan mau diajak atau disuruh melakukan hal-hal yang ganjil. Karmin memberi nasihat. Cerita dari orang-orang di warung itu membuat mereka semakin gelisah. Bahkan ada yang ingin pindah tempat. Namun, karena semua sudah terdaftar, mau tidak mau mereka harus menerimanya dan tidak bisa pindah tempat. Mereka pulang ke rumah masing-masing usai sampai di jalan raya. Cerita di warung tadi masih mengisi relung-relung pikiran Ani. Sepanjang perjalanan pulang, dia mulai menghubungkan kejadian tadi dengan cerita dari Bu Narti. Apa semua kejadiannya berhubungan dengan tumbal para mahasiswa KKN? Ani berharap tidak akan ada lagi tumbal semacam itu. Seminggu kemudian, mereka semua berkumpul di halaman kantor kepala desa untuk penyerahan mahasiswa KKN. Sebelum kepala desa datang, Ani mengajak Hana jalan-jalan mengelilingi kantor tersebut. Ketika berada di belakang kantor, ada ruangan yang sangat luas. Tampaknya seperti kebun yang begitu luas. Namun, anehnya, di antara pohon yang ada di kebun itu, ada gundukan tanah yang kosong mirip seperti gundukan kuburan. Itu gundukan apa ya, Han? Tanya Ani penasaran. Sejak tadi, dia terus memandangi gundukan itu. Aku juga nggak tahu. Apa jangan-jangan itu makam para mahasiswa yang dijadikan tumbal? Seketika Hana teringat dengan cerita dari Bu Narti. Hus, jangan ngaur kamu. Mana mungkin dia berani terang-terangan mengubur korbannya di situ. Ani menggeleng. Tangannya sempat menyentuh tangan Hana dengan agak keras. Hana yang penasaran mengajak Ani untuk melihat lebih dekat lagi. Ani yang diselimuti rasa penasaran pun setuju. Mereka berjalan pelan mengarah ke sana. Baru berjalan setengah, Hakim sudah memanggilnya. Kepala desa sudah datang. Hana dan Ani buru-buru ke sana. Mereka tidak ingin terlihat. Acara penerimaan mahasiswa KKN pun dimulai. Penerimaan itu juga dihadiri oleh dosen pembimbingnya. Dia memberikan oleh-oleh secara simbolik dari kampus untuk diserahkan kepada kepala desa. Acara itu berjalan dengan sangat khidmat. Ana dan Hani terus memandangi kepala desa itu. Mereka sempat membantah di dalam hati soal cerita tumbal dan pesugihan yang dilakukan oleh kepala desa yang ada di hadapannya itu. Bantahan itu muncul karena melihat kelakuan dari Rahmat yang selama ini tampak begitu ramah dan tampangnya seperti orang yang lurus. Kumandang azan asar menjadi penutup acara penerimaan itu. Setelah selesai, mereka tentu akan meninggali rumah yang mereka kemarin bersihkan. Jantung Ani dan Hana berdetak lebih kencang dari biasanya. Mereka tidak membayangkan akan tinggal di rumah yang sudah lama kosong. Setibanya di rumah itu,
Hakim mengajak rapat sebentar. Dia meminta teman-temannya untuk bekerja sama. Dia tidak mau ada keegoisan yang menonjol ketika KKN itu berlangsung. Semua pun setuju. Karena ruangannya hanya 2, perempuan tidur di ruang keluarga, sedangkan laki-laki tidur di ruangan dekat dengan halaman. Bagaimana? Ada yang keberatan tidak? Tanya hakim sekali lagi. Semua mengangguk setuju. Ani mulai menata barang-barang bawaannya. Mereka tidur bersama-sama. Karena ruangannya sangat terbatas, hal ini tentu saja membuat Ani dan Hana sedikit tenang. Saat semua sudah rapi, mereka mulai membagi jadwal memasak dan membersihkan rumah. Semua mendapat jatah membersihkan dan memasak. Kebetulan Ani dan Hana satu kelompok. Setiap kelompok harus ada laki-laki dan perempuannya. Hani dan Ana mendapat jatah yang pertama. Mereka mulai memasak. Sedangkan kedua teman laki-lakinya mendapat tugas membersihkan rumah itu. Mereka di dapur hanya berdua saja. Yang lain masih sibuk menata barang-barang bawaannya. Ketika sedang memasak, Ani mendengar ada suara orang ketawa di dekat pintu kamar mandi. Hal itu membuat tubuhnya merinding. Namun, dia tetap melanjutkan mengiris wortel. Dia harus melawan rasa takut itu. Akan tetapi, dia benar-benar kalah dengan rasa takut saat mendengar ada suara orang menangis. Tangisannya begitu memekik dan bahkan Hana pun ikut mendengarnya. Siapa yang menangis, An? Hana refleks melempar pisaunya dan memegang tangan Ani. Ani hanya bisa menggeleng sambil menggigit bibir bawahnya. Karena penasaran, mereka berniat mengeceknya. Kebetulan kamar mandi itu ada di balik tembok dapur. Ketika mereka sampai di depan kamar mandi, ternyata kamar mandi itu kosong. Mereka sampai menggedarkan pandangan ke seluruh penjuru karena penasarannya. Ana dan Hani memilih kembali memasak lagi. Baru saja mereka kembali, mereka mendengar ada orang lari-lari di depan kamar mandi. Hal itu sontak membuat dua orang itu syok. Namun, mereka tetap memilih memasak. Ketika hendak mencuci sayuran itu, tiba-tiba saja air keran berubah menjadi merah dan mengeluarkan bau amis. Ani yang melihat itu langsung teriak. Hana yang terkejut langsung berdiri dan mendekati temannya itu. Ani menunjuk keran yang menyala. Namun, Hana hanya melihat air biasa. Ani membuka mata, ternyata darah yang keluar tadi sudah menghilang. Dia bahkan bersumpah di hadapan Hana kalau melihat darah keluar dari keran tersebut. Hana sempat memeluk temannya itu, lalu kemudian kembali mengiris sayuran di bawah. Ani mulai menyalakan kompor. Kompor itu mereka bawa sendiri dari rumah. Api menyala dan memanasi panci yang ada di atasnya. Ani mulai memasukkan potongan sayuran tersebut satu persatu. Di tengah-tengah asyik memasak, ada yang menyentuh kakinya secara bergantian. Ani mengira mungkin Hana sedang jahil. Namun lama-lama dia merasa tangan yang menyentuhnya begitu dingin. Ani merasa itu bukan tangan biasa. Ketika ia melirik ke bawah, ada tangan putih pucat keluar dari bawah kolong tempat kompor itu. Tangan itu mencoba meraih kakinya. Ani kembali teriak ketakutan. Bahkan dia sampai lari ke depan. Teman-temannya yang berada di ruang tengah sampai meloncat mendengar teriakan Ani. Mereka langsung menghubunginya. Satu persatu mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ani pun menceritakan semuanya. "Kamu tidak salah lihat kan?" tanya Lisa sambil menggigit jari-jarinya. Ani pun sampai bersumpah. Hal itu membuat tubuh temannya merinding. Ada yang sampai mengusap kedua pundaknya sendiri. Karena tugas belum selesai, mau tidak mau Ani harus kembali lagi ke sana. Dia ditemani Hana yang memang sama-sama sedang bertugas. Mereka tidak mendapat gangguan lagi sampai selesai memasak. Selesai memasak, mereka menyiapkan semuanya. Lalu memanggil teman-temannya untuk segera mengambil makanan yang sudah disediakan. Satu persatu mereka mulai mengambil nasi beserta lauknya. Mereka makan bersama di ruang tengah. Ketika sedang asyik menyantap makanan itu, tiba-tiba saja Putri mengangkat selai rambut berwarna putih yang begitu panjang. "Di sini apa ada yang sudah berubah?"
Tanya Putri sambil memandangi rambut teman-temannya. Mana ada, protes Hana. Putri hanya bisa menelan ludah sambil melototi sehelai rambut itu. Dia meletakkan rambut itu di tengah. Semua teman-temannya bisa melihat sendiri ada rambut putih yang muncul dari piring Putri. Kalau tidak ada yang beruban, ini rambut siapa? Tanya Putri lirih. Semua terdiam dan terpana melihat sehelai rambut putih yang lumayan panjang itu. Karena tidak mau terjadi apa-apa, Hakim menjumput rambut itu dan membuangnya ke depan rumah. Mendadak semua menjadi hening. Tidak ada canda tawa lagi. Semua sibuk dengan rasa takut dan pikirannya masing-masing. Usai makan, mereka memilih kumpul bersama sambil mainkan handphone. Ada yang sudah mengantuk dan tidur duluan. Tengah malam, ada yang mengeluh perutnya sakit. Mulanya, hanya Lisa yang mengeluh kesakitan. Dia sampai meringis dan berjongkok karena saking sakitnya. Ani mencoba membantu dengan mengoleskan berbagai minyak oles. Namun, tetap saja, rasanya sakit sekali. Tak berselang lama, Sasa juga merasakan hal yang sama. Bahkan dia sampai merasa lehernya panas. Hana meminta bantuan temannya yang laki-laki agar mereka bisa mengatasinya. Karena sudah semakin parah, Hakim memutuskan untuk membawa keduanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Setibanya di puskesmas, Lisa dan Sasa pingsan. Hal itu membuat perawat yang berjaga langsung membaringkannya ke keranjang dan memasang infus. Untuk sementara, mereka harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Hana dan Ani memilih menunggu kedua temannya, sedangkan Hakim dan Lukman kembali ke posko untuk mengambil baju gantinya. Jarak puskesmas dengan posko mereka lumayan jauh, jadi biar laki-laki saja yang mengambilnya. Baru 10 menit diinfus, tiba-tiba saja Lisa bangun dan terbatuk-batuk. Ani dan Hana yang sempat tertidur saat sedang duduk, membuka mata mendengar suara batuk temannya itu. Batuknya tidak terhenti-henti. Ketika Ani melihat Lisa hendak muntah, dia segera mengambil kantong plastik. Usai membuka kantong itu, Lisa langsung muntah. Entah kenapa, dia muntah darah. Ani yang terkejut memanggil perawat. Mereka benar-benar panik, apalagi saat tubuh dan wajah Lisa tampak pucat. Perawat itu datang dan memberikan obat sesuai anjuran dokter. Lisa menjadi sedikit tenang dan tidur lagi. Keesokan harinya, dokter datang memeriksa keduanya. Kata dokter, ada luka serius di bagian organ dalam mereka. Luka itu sebaiknya harus segera mendapat penanganan. Ani pun menelepon ibunya Lisa dan Sasa untuk mengabarkan keadaan kedua anaknya. Merasa khawatir, tentu saja mereka menyetujui penanganan yang dokter sarankan. Siangnya, kedua orang tua Lisa dan Sasa datang untuk mengurus surat-suratnya. Setelah tanda tangan persetujuan operasi, dokter mulai mengoperasi keduanya. Kenapa Lisa dan Sasa bisa sakit seperti itu? Awal mulanya gimana, Dek? Tanya ibunya Lisa. Sebenarnya kami belum memulai kegiatan apapun, Bu. Entah kenapa, tengah malam kemarin Lisa dan Sasa mengeluh perutnya sakit. Karena tidak bisa menanganinya, kami membawa kedua orang itu ke rumah sakit. Ani bercerita dengan raut wajah kecemasan. Dia berharap kedua temannya itu bisa sembuh total. Ibunya Lisa dan Sasa berterima kasih kepada mereka. Ani dan Hana merasa sungkan. Mereka memilih menunggu dengan duduk lebih menjauh karena tidak enak dengan keluarga temannya itu. Hampir 2 jam mereka menunggu, akhirnya operasi yang dokter lakukan selesai. Ia keluar dari ruangan dan disambut langsung oleh para keluarga. Ani dan Hana ikut mendekat. Mendengar kalau Lisa dan Sasa sedang masa pemulihan, mereka berdua masih belum tersadar, sehingga dokter menyarankan agar keluarganya menunggu dulu. 3 hari kemudian, Lisa dan Sasa boleh pulang. Karena terlihat masih lemas dan pucat, Hakim mengizinkan keduanya untuk pulang lebih dulu. Dia memberi keputusan itu setelah meminta persetujuan dari anggota lainnya. Suatu malam, saat sedang tertidur, Ani duduk di teras. Malam itu, dia belum bisa tidur dan memilih duduk sendirian di teras.
Saat sedang asyik melihat ponselnya, dia mendengar ada suara batu jatuh di atas atap. Suara itu membuatnya terkejut. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Dia merasa batu-batu itu sengaja dilempar. Ani pun beranjak dan berjalan keluar untuk mengecek siapa yang melakukannya. Saat kedua matanya melihat ke atas, tubuhnya seketika kaku dan sulit digerakkan karena melihat sosok hitam besar berbulu tengah melototinya. Matanya merah menyala. Ani sebenarnya ingin teriak, namun bibirnya terasa sangat kaku. Lama-lama, sosok itu mengecil lalu menjadi asap. Sosok itu menghilang dan tubuhnya bisa dia gerakkan. Ani memilih kembali duduk di kursi. Dia masih syok dan takut. Tubuhnya bermandikan keringat. Ani mengatur napasnya sebaik mungkin. Saat sosok itu menghilang, tubuhnya baru bisa dia gerakkan. Ani memilih kembali duduk di kursi. Dia masih syok dan takut. Tubuhnya bermandikan keringat. Ani mengatur nafasnya sebaik mungkin. Dadanya masih terlihat naik turun karena masih takut. Dia coba menenangkan dirinya sambil mengelus-ngelus dadanya. Saat melihat ke arah gerbang, dia melihat Lisa sedang berdiri di sana. Hal itu membuat kedua matanya membelalak. Dia masih belum percaya, mencoba mengusap-ngusap matanya. Siapa tahu dia salah lihat. Akan tetapi, tetap saja kedua matanya melihat Lisa berdiri di balik gerbang sambil melambaikan tangannya. Bukannya Lisa masih sakit ya? Kenapa dia datang ke sini malam-malam? Batin Ani yang tubuhnya seketika merinding. Ani meneriaki Lisa supaya mau masuk. Tetapi Lisa hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Dia yang tampak kesal berjalan ke arah gerbang. Namun, saat beberapa meter lagi sampai, Lisa menghilang. "An, kamu mau kemana?" Tiba-tiba saja dari belakang, Hana meneriakinya. Ani membalikkan tubuhnya dan berjalan kembali. "Tadi aku melihat Lisa ada di balik gerbang." Dia melambaikan tangan sambil tersenyum. "Saat aku hampiri, dia menghilang." Ani menceritakan kejadian janggal barusan saat menggelengkan kepala karena merasa heran. Hana mengajak temannya itu masuk. Sepertinya Ani sedang diganggu oleh sosok yang menyerupai menjadi Lisa. Saat di dalam, Ani terus memikirkan Lisa. Kenapa bayangan Lisa itu datang dan melambaikan tangan? Besok siangnya, posko itu dilanda kesedihan yang teramat mendalam. Mereka mendapat kabar kematian Lisa. Hal itu membuat semua terpukul, terutama Ani. Ani menduga semalam adalah salam perpisahan dari Lisa. Mereka pun menghadiri pemakaman Lisa dengan derai air mata dan kepilauan yang sangat mendalam. Ani terus menangis. Dia tidak bisa menahan air matanya, sehingga air mata itu terus mengalir hingga membuat syal hitamnya basah. Proses pemakaman dilakukan. Sebelum kembali ke posko, mereka sempat tinggal di makam Lisa sebentar. Ani terus menangis sambil mengelus-ngelus gundukan tanah makam temannya itu. Dia tidak menyangka Lisa akan pergi secepat itu. Sekembalinya dari pemakaman, Ani teringat dengan cerita di warung makan itu. Dia menduga jangan-jangan Lisa menjadi tumbal pertama untuk KKN tahun ini. Jika hal itu benar, maka dia harus membalasnya. Dia tidak mau hanya diam dan menerima saja. Malamnya, ketika tidur, Ani bermimpi bertemu Sasa di bawah pohon beringin yang begitu besar. Temannya itu tampak ketakutan. Duduk meringkuk sambil melambaikan tangan. Ani mencoba mendekatinya, namun terasa sangat sulit. Tiba-tiba saja, ada sosok hitam besar muncul di depannya. Sosok itu langsung mencekik leher Sasa. Sasa pun teriak ketakutan. Berkali-kali dia meminta tolong sambil melambaikan tangannya. Ani yang mencoba membantunya terpelanting saat tangan besar berwarna hitam menghantamnya. Dia pun terbangun dari mimpinya. Tubuh Ani seketika dipenuhi keringat. Apa jangan-jangan mimpi tadi sebuah pertanda lagi? Batin Ani yang detak jantungnya mulai tidak beraturan. Dia tidak ingin kehilangan temannya untuk kedua kalinya. Sejak terbangun dari mimpinya, Ani tidak bisa tidur. Dia hanya tidur bersandar di tembok, memandangi teman-temannya yang tampak tidur dengan pulas.
Ani yakin semua ini ulah kepala desa. Mungkin Lisa merupakan salah satu korbannya. Ani yang tidak terima berniat untuk membalas kematian temannya itu. Dia ingin membuat perhitungan dengan kepala desa. Dia ingat jika kepala desanya mempunyai seorang anak perempuan yang mungkin usianya sama dengan usianya. 2 hari berjalan begitu cepat. Ani sedikit lega karena tidak ada kabar muncul. Dia takut mendapat kabar atas meninggalnya Sasa. Namun, sampai 2 hari berjalan setelah mimpi itu, mereka tidak mendapat kabar apa-apa. Karena sudah memasuki tengah bulan, Ani dan teman-teman perempuan memasuki masa menstruasi. Hal itu membuat mereka semakin lebih sensitif dengan lingkungan sekitar. Sore menjelang maghrib, Ani mendengar ada suara nenek-nenek memanggilnya. Suara itu muncul di dekat pintu dapur belakang. Dia sempat menghampiri pintu, tetapi kosong. Tidak hanya dia, Putri juga mengalami hal janggal. Saat hendak mandi, dia melihat ada rambut putih panjang menjuntai dari atas. Rambut itu menjuntai persis di depan kamar mandi. Dia pun berteriak dan memilih kembali. Dia baru mau mandi saat Hana dan Ani menemaninya. Malamnya, saat duduk di teras, Ani mencoba mengungkapkan isi hatinya pada Hana dan Putri. Apa jangan-jangan satu persatu dari kita akan menjadikan tumbal oleh kepala desa ya? Tanya Ani pada mereka. Keduanya tampak diam. Mereka menjadi teringat dengan pemilik warung yang waktu itu cerita soal pesugihan dan tumbal KKN. Kalaupun iya, kita tidak bisa membuktikannya. Kita hanya bisa pasrah saja kali ini, ujar Hana yang sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Ani menggeleng. Dia tidak mau pasrah dengan keadaan. Tanpa berlama-lama, ia mengutarakan rencana balas dendamnya. Putri dan Hana menyimak. Rencana yang Ani miliki ini memang ada benarnya. Dengan membalaskan dendam itu, pelaku menjadi kapok dan mungkin tidak akan mengulanginya. Nyawa dibalas nyawa, ujar Ani dengan semangat berapi-api. Keesokan harinya, Ani mulai menjalankan rencananya. Dia mengajak Hana dan Putri mendatangi orang pintar. Dia punya kenalan orang pintar dari kakeknya dulu. Namanya Mbah Domblong. Dia tinggal tak jauh dari rumahnya. Meskipun usianya tidak muda lagi, tetapi dia masih tampak sehat. Bahkan penglihatannya masih normal. Dia meminta masuk ketiga perempuan yang masih belia ini. Ruangan milik Mbah Domblong sangat bersih, berbeda dengan yang ada di pikiran mereka. Mbah Domblong pun menanyakan soal keinginan mereka datang ke rumahnya. Ani tidak mau panjang lebar bercerita. Dia hanya menyerahkan foto anak kepala desa pada Mbah Domblong. Ani ingin orang yang ada di dalam foto tersebut mati. Mbah Domblong mengangguk. Dia menawarkan beberapa hari pada mereka. Ani pun meminta secepatnya. Mbah Domblong pun mengangguk. Sama seperti biasa, dia tidak akan menanyakan alasan mengapa pasiennya ingin membunuh orang lain. Hal itu karena dia ingin menjaga privasi orang-orang yang datang padanya. Usai membayar kesepakatan yang sudah ditentukan, Ani dan kedua temannya pamit pulang. Mereka balik ke posko lagi. Mereka masih sering mendapat gangguan. Kali ini gangguannya lebih menyeramkan lagi. Ani yang tengah duduk di teras sendirian, tiba-tiba melihat ada sesuatu menggelinding. Dia amati sesuatu yang mirip sekali dengan bola itu. Warnanya hitam. Mulanya, Ani tidak mau terlalu memikirkannya. Akan tetapi, benda yang mirip dengan bola itu terus menggelinding bolak-balik di halaman. Ani yang sudah tidak tahan dirantai dengan rasa penasaran. Beranjak dari kursinya dan mendekatinya. Ketika sudah dekat, dia terkejut melihat benda itu. Ternyata yang sejak tadi menggelinding adalah kepala laki-laki yang berumur. Kepala itu tampak meringis. Ani pun teriak lalu memilih masuk ke dalam. Seminggu kemudian, kepala desa mengundang mereka ke rumah. Hakim dan yang lainnya pun memenuhi undangan tersebut. Mereka dijamu makanan begitu banyak. Namun, Ani tampak takut dan enggan memakan hidangan itu. Dia hanya melihat teman-temannya tampak rakus memakannya. Di dalam hatinya, dia berharap teman-temannya tidak ada yang menjadi tumbal setelah memakan hidangan itu. Setelah makan, kepala desa mengajak mereka mengobrol di ruang tengah. Dia membicarakan soal hal-hal mistis. Aku yakin, kalian pasti mendapat gangguan di rumah itu. Kepala desa berkata dan membuka obrolan dengan pernyataan semacam itu.
Hakim dan yang lainnya saling memandang. Mereka takut mengutarakan kejadian yang sering mereka alami. Namun, kepala desa sudah bisa menebak gelagatnya. Dia tertawa dan meminta mereka untuk mengaku saja. Ani tampak bingung. Bagaimana bisa dia tahu gangguan yang mereka alami saat berada di posko itu? Pembicaraan itu membuat Ani yakin kalau pelakunya kepala desa. Sebelum pulang, kepala desa meminta mereka untuk selalu berhati-hati. 2 hari semenjak mereka makan-makan, Ani mendapat kabar kalau anaknya kepala desa jatuh sakit. Kabar itu tentu membuat Ani dan yang lainnya senang. Akhirnya Mbah Domblong mulai bekerja dan hasilnya mulai kelihatan. Malamnya, kepala desa memanggil kembali rombongan KKN. Dia ingin mengajak berbicara dengan mereka. Begini, sebenarnya aku tidak ingin menyampaikan hal ini. Tetapi menurutku, jika aku tidak menyampaikan, maka sama saja aku curang. Itulah kalimat pembuka yang membuat hakim dan yang lainnya bertanya-tanya. Memangnya ada apa, Pak? Tanya hakim penasaran. Ada yang tidak suka denganku. Mulanya aku tidak percaya. Namun setelah kejadian beberapa tahun belakangan ini, aku mulai percaya dan mencoba melindungi orang-orang yang sudah mempercayakanku, kata kepala desa sambil menghela nafas panjang. Kemudian dia kembali melanjutkan ceritanya. Jadi, ada yang tidak suka dengannya dan mencoba menjadikan mahasiswa yang KKN di tempatnya menjadi tumbal. Namun pelaku itu menyebar kabar bahwa pelaku yang menumbalkan para mahasiswa itu adalah dirinya. Mulanya dia tidak mempercayai. Namun, setelah berbagai kejadian, dia akhirnya mulai percaya dan mencoba melindungi mahasiswa yang KKN tahun ini. Sebenarnya, saat 2 teman kalian sakit, aku sudah mendatangi orang pintar. Aku memohon padanya supaya 2 teman kalian bisa diselamatkan. Namun katanya, hanya 1 yang bisa diselamatkan, sedangkan yang satunya tidak bisa. Ujar kepala desa yang membuat Ani dan yang lainnya terkejut. Kedua mata mereka membelalak dan bibir mereka menganga. Jadi bukan Bapak pelakunya? Tanya hakim dengan suara lirih, takut menyinggung perasaannya. Bukan, malah justru aku melindungi kalian. Aku senang, kalian bisa aku lindungi termasuk 1 teman kalian yang kemarin sakit. Untuk Lisa, aku minta maaf karena sudah terlambat. Ujar kepala desa dengan raut wajah penuh penyesalan. Ani hanya bisa menggigit bibirnya. Kali ini dia benar-benar kalah. Dia harus mencabut semuanya. Dia sudah membalas kebaikan seseorang dengan kejahatan yang begitu keji. Usai perkataan itu, Hana hanya bisa memandangi Ani berkali-kali. Hakim menanyakan kabar putrinya kepala desa. Namun kepala desa bilang ada yang mencoba menyerangnya. Hal itu dia yakini karena sudah berupaya melindungi mahasiswa yang KKN di desanya. Di dalam hati, Ani mengutuk dirinya sendiri. Rasanya dia ingin bilang kalau pelakunya adalah dia. Dia yang sudah berusaha menyerang anak kepala desa dan mencoba membunuhnya. Sepulang dari rumah kepala desa, Ani mengajak kedua temannya untuk mendatangi Mbah Domblong. Kedatangan mereka membuat Mbah Domblong terkejut, apalagi saat mereka ingin mencabut semua keinginan mereka. Namun Mbah Domblong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Semua sudah terlambat. Aku sudah melakukan perjanjian dan ritualnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi mustahil jika aku membatalkannya, karena itu akan beresiko pada diriku sendiri, kata Mbah Domblong sambil menyuruh mereka pergi. Meskipun Ani meminta dan memohon berkali-kali, Mbah Domblong hanya bisa menjawab dengan gelengan kepala. Ani dan kedua temannya pulang dengan rasa penyesalan yang sangat besar. Sepanjang perjalanan, Ani terus menangis. Penyesalan demi penyesalan menyajikan kesedihan yang teramat mendalam. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia sudah mendatangi orang pintar lainnya, namun semua menyatakan kalau tidak bisa membantunya. Ani dan kedua temannya hanya bisa pasrah. Setiap harinya mereka mendengar kabar sakit yang diderita oleh anak kepala desa semakin parah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kepala desa berusaha semaksimal mungkin supaya anaknya bisa sembuh. Seminggu kemudian, kabar duka muncul dari rumah kepala desa. Anak kesayangannya meninggal. Mendengar kabar itu, Ani menangis sejadi-jadinya. Rasa bersalahnya kian membara dan berkobar di benaknya. Karena merasa bersalah, dia datang duluan. Dia menunggu dan membersamai jenazahnya. Dia sampai tidak mau meninggalkan atau beranjak dari samping jenazah.
Ani benar-benar merasa sangat bersalah. Bahkan saat semua orang pergi, Ani dan kedua temannya masih di sana. Berkali-kali mereka meminta maaf sambil mengelus-ngelus pusaran tanah itu. Tidak terasa, waktu KKN sudah habis. Mereka menemui kepala desa untuk berpamitan dan meminta nilai. Kepala desa pun memberikan nilai sempurna pada mereka. Bahkan, Sasa yang tidak ikut pun juga mendapat nilai. Dia bahkan sampai menitip salam untuk Sasa. Ketika berpamitan, Ani menangis. Dia meminta maaf berkali-kali atas kesalahan yang dia perbuat. Namun, dia tidak berani mengatakan secara terus terang. Kepala desa itu pun menenangkannya. Sebelum pergi dan angkat kaki dari desa tersebut, hakim bertanya soal pelaku pesugihan yang menumbalkan para mahasiswa di desa ini. Mulanya, kepala desa itu tidak ingin mengutarakannya. Hakim dan teman-temannya mendesak supaya kepala desa itu mau mengatakannya. Tapi, kalian harus janji untuk tetap merahasiakannya. Bahkan, jangan sampai bercerita soal kejadian yang kalian alami di sini. Berani tidak? Kata kepala desa memberi persyaratan. Hakim dan yang lainnya saling melemparkan pandangan seolah membuat kesepakatan. Mereka pun mengangguk secara bersamaan. Kepala desa itu menghela nafas panjang. Dia sempat ragu ingin mengatakannya. Tetapi, karena sudah berjanji kepada mereka, mau tidak mau dia harus memberitahu mereka. Warung makan yang berada di desa sebelah yang selalu ramai, nah, dialah pelakunya. Aku mohon pada kalian untuk merahasiakan hal ini. Aku tidak ingin dia terpuruk. Biar waktu saja yang akan memberitahu pada semuanya. Kepala desa itu mengangkat jarinya supaya mereka semua merahasiakannya. Mereka mengangguk secara bersamaan dan mengangkat jari untuk melakukan janji. Ani dan yang lainnya tidak menyangka. Ternyata orang-orang yang ada di warung itulah pelakunya selama ini. Mereka bersumpah tidak akan makan di warung itu selamanya. Meskipun nanti mereka berkunjung di sana untuk berwisata, mereka tidak akan sudi makan di tempat itu lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.